Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita di masjid yang kita cintai ini, yakni pelajaran akidah. Dan pada kesempatan subuh kali ini, pembahasan akidah yang akan kami sampaikan insyaallah ta'ala, yakni berkaitan dalam permasalahan kufur dan takfir atau pengkafiran. Kufur secara bahasa maknanya adalah menutupi. Jadi orang yang kufur itu dia menutupi dirinya dari iman dan Islam. Barangkali berasal dari kata itulah istilah kafir itu ya. Kafir apa tuh? Kafir buku itu ya, penutupnya. Sedangkan menurut syar'iyah, menurut syarak, kufur itu maknanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Orang yang melakukan kekufuran, yakni tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, disebut kafir. Disebut apa ibunda? Kita semua hafal itu suratnya. Ayahanda hafal ya. Itu ayat surah favorit kita itu. Surah Al-Kafir. Walau ada yang sebagian karena sering dibaca kadang kebolak-balik juga, tidak selesai-selesai. Akhirnya disambung sama yang di belakang, lakum dinukum waliyadin. Ada di masjid kau pernah? Itu menunjukkan bahwa ini surah favorit kita dan maknanya memang sesuatu yang besar di agama kita itu. Oleh karenanya kita sebagai mukmin, kita harus mengetahui apa prinsip-prinsip pengkafiran dan masalah kekufuran ini. Yang pertama, bahwa hal ini pengkafiran itu adalah hukum syar'i yang harus kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada ijtihad di situ. Dia bersifat qat'i dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang kita yakini dia seorang Muslim, yakni dia orang Islam, maka itu tidak bisa lenyap hanya karena dugaan. Dia harus hilang dengan sesuatu yang yakin juga. Jadi kita tahu ini orang ini Islam. Tidak boleh kita mengkafirkannya atau kita menganggapnya dia tidak Islam lagi dengan sesuatu yang meragukan, masih samar, ragu-ragu. Tapi harus juga dengan yakin, nyata, gak ada lagi
ragu-ragunya. Dan ini berlaku di agama kita, bahkan dalam persoalan ibadah. Ibunda ya, ada kaedah itu. Sesuatu yang kita yakin itu tidak bisa dibantah, ditolak, dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Ibunda yakin sudah wudhu, yakin saya sudah wudhu tadi. Tapi ibunda ragu, sudah batal atau belum? Itu batal atau belum? Jawab, siapa yang bisa jawab? Kita udah yakin nih ibunda. Tadi ibunda udah wudhu, yakin. Tapi ibunda ragu, udah batal atau belum? Berarti masih wudhu atau udah batal? Tunjuk tangan, siapa yang yakin? Hah? Yang lain? Batal? Ibu bapak? Tidak. Nggak batal. Kalau kita masih ragu. Yakin, ibunda yakin sudah wudhu tadi itu. Tapi ibunda ragu, itu batal atau? Kenapa batalnya itu harus yakin juga, nggak boleh ragu. Bagaimana menimbulkan keyakinan? Nah itu dengan keyakinan juga. Ya ini soal batal tadi ya. Para sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku yakin udah wudhu tadi, tapi aku ragu, udah batal atau belum? Apa kata Nabi? Kau mendengar suara atau cium bau dah? Apa tadi? Kau mendengar suara atau cium bau dah? Tidak, berarti belum batal. Faham sampai sini? Makanya salah satu penyakit yang menghinggapi kita kaum muslimin dalam hal ibadah itu waswis wus. Apa tuh was-was? Bukan was-was. Was-was. Ini penyakit was-was ini. Bahaya. Itu setan senang nian itu dengan penyakit was-was. Gembira dianya, ore. Saya berhasil membuat ibu tadi was-was dalam sholatnya. Sehingga saya dulu waktu nyantri, ada kawan saya itu disinggapi sakit was-was. Saya pernah hitung dia wudhu itu dalam semalam sampai hampir 40 kali dia wudhu. Basah badannya. Dia sudah dihinggapi penyakit was-was. Aku batal wudhu lagi dia. Sholat wudhu. Ini bahaya. Padahal kita berdoa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Salah satu pekerjaan syaitan dari jenis jin, termasuk juga manusia, itu membuat was-was. Ini luas sekali pembahasannya. Jadi di dalam akidah tadi kita yakin orang ini muslim, nggak boleh kita yakin gitu selalu dia apa muslim, namanya nama Islam misalnya, KTP-nya Islam, apalagi dia nikah pakai Islam, nggak boleh kita langsung kafirkan dia dengan hanya melihat satu ada yang pada dia keraguan kita, ya nggak boleh. Setan gembira nih itu, coba lihat. Saya tidak hadir dalam ingatan saya. Salah satu nama syaitan yang kerjanya membuat was-was tadi. Ngulik-ngulik, maaf, anus manusia itu. Sehingga ragu. Aduh. Jadi sholatnya nggak usah. Udah kentut belum? Ibunda ada nggak yang kayak gitu? Itu berlindung kepada Allah. Hilangkan was-was itu, hilangkan. Itu syaitan. Kalau dibawa dalam kehidupan sehari-hari itu bahaya juga tuh. Tidak bisa ayahanda keluar rumah kalau ayah ibunda melepasnya dengan was-was. Aduh gimana suami aku nanti kemana, nanti dia mampir kemana. Sudah lepaskan
dia milikmu ya Allah, aku serahkan kepadamu. Kita juga bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan masuk, dan kita juga nggak boleh memberikan was-was kepada orang, nggak boleh, haram. Laki kau tuh tahu dah, dia tuh, itu bikin was-was itu. Padahal kita tidak tahu masalahnya. Bini kau tuh, kau tahu dah, bini kau tuh, lanjut itu. Itu membuat was-was, bahaya. Pengkafiran tidak bisa kita sembarangan itu, apalagi dari was-was tadi, dari ragu-ragu bukan pasti. Kemudian yang ketiga, tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifati oleh dalil dia sebagai kekufuran, dia langsung kekafiran yang besar, yakni yang membuat dia keluar dari Islam. Enggak, karena kekafiran itu ada dua, yakni kufur akbar, kafir besar, dan ada kufur asghar, kafir kecil. Nah, nanti ada pembahasannya. Kemudian yang keempat, yakni prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah di dalam pengkafiran ini, tidak boleh kita menjatuhkan seseorang hukum kafir kepada muslim kecuali sudah ada petunjuk yang jelas, terang, mantap, yakin, hakul yakin dari Quran dan hadis atas kekafirannya itu. Tadi sudah kita bahas tadi, yakni tidak boleh hanya praduga, sangka saja. Ini bukan akidah kita, akidah Ahlussunnah. Ini akidahnya Khawarij, salah satu kelompok yang menyimpang dalam Islam, yang muncul setelah Nabi, bahkan bibit-bibitnya itu muncul sudah waktu Nabi masih hidup. Itu ada namanya Khawarij. Nanti ya suatu saat lah ya, saya atau ada ustadz yang lain membahas tentang firqah dalam Islam. Ada salah satu firqah namanya firqah atau kelompok Khawarij. Ya. Jadi tidak boleh kita ya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah, dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan dia Allah mengampuni dosa yang selain itu, yakni selain syirik itu, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Dan dia barang siapa menyekutukan Allah, sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kita garis bawahi, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu. Makanya kita nggak boleh langsung kafirkan orang, dan walaupun dia berbuat dosa besar, langsung main parpir kafir dia tuh. Ini nggak boleh. Ini sering kan kita dengar seorang muslim muda aja ngomong kafir dia tuh. Kafir itu tuh nggak boleh. Ini berbahaya sekali. Keras sekali Nabi mengingatkan. Apa kata Nabi? Ya, perhatikan kata Nabi ini. Ayyumma mri'in qala li akhihi, siapa yang berkata kepada saudaranya, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapan dia itu akan kembali ke salah satu di antara dua itu. In kana kama qala,
wa illa raja'at alaihi. Apabila saudaranya itu memang dia yang seperti yang dia katakan itu, maka dia kafir. Namun kalau tidak ada pada saudaranya itu, maka ucapannya itu kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Dirinya. Dia yang nuduh kafir itu. Ini hadisnya dikeluarkan Muslim dan yang lain-lainnya. Bahkan lebih tegas lagi Nabi pernah mengatakan, wa man da'a rajulan bil kufri au qala aduwallah. Siapa yang menuduh kafir kepada seseorang dan dia berkata wahai musuh Allah, sedangkan walaisa kazalika, sedangkan orang itu enggak seperti itu, illa hara alaihi, maka tuduhan dia itu balik kepada dirinya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Di riwayat yang lain Nabi pernah berkata, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Tidaklah seseorang menuduh orang lain fasik, wala yarmihi bil kufri, dan kufur, illar taddats alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Maka tuduhannya itu akan kembali kepada diri orang yang nuduh itu, kalau yang dituduhnya tidak seperti yang dia tuduh. Maka nggak boleh nuduh orang sembarangan, ibunda. Apa saja, iya, apalagi kafir. Termasuk yang lain juga, fasik, munafik, nggak boleh. Sering nggak yang ada munafik kau nih? Nggak boleh. Munafik itu bahaya itu. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di kerak neraka. Ibunda masak zaman dulu yang pakai apa? Pakai kayu itu, kerak tuh dibawa periuk itu. Nah, orang munafik tuh Allah mengatakan perumpamannya kerak neraka. Lalu kita nuduh saudara kita munafik kau nih. Enggak boleh. Bercanda Ustaz enggak boleh. Ini kebiasaan kita sering tuh di sehari-hari ngomong munafik, kafir. Masih ada enggak jamaah masjid Al-Ukhwah dan At-Taubah ini? Serius? Munafik kau nih, gak boleh. Walaupun bercanda gak boleh. Hilangkan itu, bercanda-bercanda yang jelek itu. Termasuk yang di bawah-bawahnya itu. Bercanda-canda apalah. Ya. Nah, kemudian yang kelima, kadang keterangan di dalam Al-Quran dan hadis yang mendefinisikan suatu ucapan, perbuatan atau keyakinan merupakan kekufuran atau bisa disebut kufur, tapi kita tidak boleh langsung melihat tadi itu. Apabila ada orang berkata atau berbuat seperti itu, yang teks hadis tadi atau Quran tadi, langsung kita tuduh orang itu kafir. Walaupun ada di Quran ada. Nggak boleh langsung. Apa sebabnya? Karena kata para ulama ada syaratnya, ma'aninya, yakni syarat-syarat seseorang itu bisa dihukumi kafir itu ada, ya Anda. Apa itu Ustaz? Yang pertama, dia mengetahui dengan jelas sampai bahwa perbuatan atau ucapan yang dia lakukan itu kafir, dia tahu, dia paham. Ini kafir ini perbuatan ini. Kalau dia tahu belum paham, tidak kena juga dia. Tahu dan paham. Karena paham itu separuh ilmu. Tahu separuh, paham separuh. Karena ada orang yang tahu, dia belum tentu paham. Nih ayah Anda duduk nih, Ustadz ngajar di sini, ayah ibunda belum tentu paham. Betul nggak? Apalagi hanya jiping, ngaji kuping. Kita kan ngaji kuping nih. Iya nggak? Ngaji kuping nggak? Ngaji kuping kita 1 jam Ambri ceramah, 1 jam Ustadz Zul ceramah, dan seterusnya yang isi di sini. Yang ayah Anda ingat, ibunda ingat berapa paling? Kenapa? Karena kita ngaji kuping.
Iya. Beda kalau kita memang ngaji yang lebih sempurna, misalnya bawa kitab, bawa buku, catat dengan pena, seperti kita belajar dulu. Kata para ulama, qayyida ilma bil kitab, catat ilmu itu dengan tulisan. Dia lebih banyak manfaatnya. Nanti di rumah bisa murojaah, bisa ngulang. Nggak paham apa maksudnya ini. Karena kadang kita ngaji ini kadang ngelamun, kadang terpejam atau kan. Kadang tercium bau apa tuh? Hilang konsentrasi. Jadi dia tahu dan paham. Lama itu. Kadang sudah dijelaskan ayahanda Faisal, Ustaz Faisal di sini udah berulang. Tapi ibunda karena lagi tidak paham. Nah, disampaikan Ustaz Zul, oh itu maksudnya. Baru. Padahal ayat itu sudah sering kita dengar. Tapi pahamnya pas orang yang menyampaikannya mungkin karena sebab orang yang menyampaikannya bagus, atau kitanya lagi tune in, lagi tidak ada utang, lagi rukun kayak laki kayak bini. Jadi ngajinya pun mantap. Yakin saya kalau ilmu tidak masuk kalau ngaji sambil sakit perut, nahan ciri maaf. Gitu pula sholat ya akan khusyuk kalau menahan dua air itu, BAB dan BAK. Maka kalau sholat keluar muncul BAB yang kita tidak sanggup lagi menahannya secara ringan, maka putuskan itu sholat. Udah nggak ini lagi, udah sholat, lanjutkan nanti sudah selesai. Selesaikan urusanmu di belakang, kata Nabi. Maka khusyuk itu penting dalam segala hal. Khusyuk perlu dalam ibadah, khusyuk perlu dalam akidah, khusyuk perlu dalam menuntut ilmu. Yang kedua, seseorang itu bisa dihukumi kafir dan berdosa, dia melakukannya dengan sengaja. Apa? Sengaja dia, bukan karena dia lupa atau dia diancam. Karena kalau orang itu dia sengaja, dia tidak ada paksaan, maka dia baru berdosa. Kalau dia terpaksa, nggak sengaja, maka dia tidak berdosa. Oleh karenanya kita tidak mengkafirkan orang yang dipaksa dalam keadaan diancam misalnya, lalu dia berkata atau berbuat kufur. Apapun itu, tapi hatinya tetap beriman. Ibunda ayahanda buka ya nanti di rumah. Itu ayatnya ayat 106 surah An-Nahl. Kata Allah, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim." Apa kata Allah? Barang siapa kafir kepada Allah setelah ia beriman, dia dapat murka Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tidak. Yakni hatinya tetap beriman, tetap tenang, dia tidak berdosa kata Allah. Tapi orang yang melapangkan hatinya untuk kekafiran, maka Allah murka, kemurkaan Allah untuknya dan dia dapat azab yang pedih. Ini ayat 106 ayat surah An-Nahl ini turun karena kisah Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat yang dipaksa orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab dan CS-nya itu berkata kafir kepada Nabi, tapi hatinya tetap beriman. Maka turunlah ayat ini. Jadi ibunda, kalau seseorang dia dipaksa melakukan perkataan perbuatan kafir apapun itu, tapi karena diancam nyawanya, maka dia tidak berdosa. Itu. Ustaz, saya kuat Ustaz. Saya tidak akan mau walaupun hilang nyawa saya. Nggak apa-apa juga.
Ammar bin Yasir nggak kuat dia, disiksa oleh orang kafir, nggak kuat dia. Dia akhirnya sebutlah kata kafir kepada Nabi Muhammad itu. Dia adu, ya Rasulullah, aku tadi disiksa, nggak kuat aku ya Rasulullah. Tapi hati aku nggak, kata Rasulullah, turun ayat ini, surah An-Nahl ayat 106. Turun langsung Allah membuka, membela Ammar bin Yasir. Tapi ada sahabat yang mampu menahan itu. Siapa ibunda? Siapa ya anda? Bilal. Bilal bin Rabah kuat dia. Dibuka bajunya, dibaringkan di pasir yang panas, ditimpa timpa batu besar. Dia nggak berpaling. Bilal bin Rabah itu. Ahad, ayo Bilal, ahad. Enggak. Sampai Abu Bakar As-Siddiq dia membelinya dari Abu Jahal. Dia sanggup. Ada lagi tuh kisah yang sangat menarik itu. Ada sahabat Abdullah bin Huzafa. Abdullah bin Huzafa ini ayahanda ya. Suatu ketika dia bersama kawan-kawannya itu ditangkap oleh Raja Romawi. Oleh siapa? Raja Romawi. Lalu dia dipanggil. Kau mau masuk Kristen gak? Kau masuk agamaku gak? Kau kafir dari agamamu. Nanti kau akan berkuasa bersama-sama aku, kata Raja Romawi. Dan kau akan aku kawinkan dengan anak aku. Lalu apa jawaban Abdullah bin Huzafa? Kata beliau, andai kata kau berikan seluruh daerah kekuasaanmu plus ditambah seluruh Arab dihadiahkan untukku, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Oh, wah, sahabat begitu dia. Kalau gitu aku bunuh kau, kata raja itu. Bunuh, silakan. Wow, sanggup gak ayahanda gitu? Halo, ayahanda sanggup gak? Insya Allah jawabannya gak akan sanggup, karena kita bangun subuh aja masih berat. Bangun subuh melawan NATO ini, apalagi nak hilang nyawa. Rasanya nggak sanggup kita lawan ngantuk aja berat. Abdullah bin Huzafa, silakan kalau kau bunuh. Baik, salib dia, kata Raja Romawi, Raja Kristen itu. Salib Abu Huzafa. Lalu dipanah dia tangannya dari jarak dekat. Panah lagi tangannya. Kakinya dua-dua panah. Bunyi suara itu. Berarti tidak ngantuk itu. Pasti kau mau Islam? Iya. Wah, agak ini ya, Raja Romawi tadi, Raja Kristen tadi. Wah, padik nih yang lanang iko kalau bahasa itu. Turunin dia dari apa? Talib itu. Gak jadi dia dulu. Gak jadi. Apalagi caranya? Disuruhnya anak buahnya, prajuritnya itu bikin kuali gedang. Kuali gedang itu dalam riwayat itu dalam bentuk patung sapi besar. Dipanggang api yang besar itu, masukkan minyak kalau kayak itu minyak sayur loh, besar, kuali besar bisa masuk orang. Mendidih itu di depan Abdullah bin Huzafa. Lalu dipanggil salah satu anak buahnya itu, kawannya Huzafa, dimasukkan ke dalam minyak itu di depan sahabat Abdullah bin Huzafa radhiyallahu anhu. Di mata dia masuk kawannya itu, akhirnya meleleh kulitnya itu, tinggal tulang-tulangnya di depan Abdullah. Lalu kata raja kafir tadi, angkat dia, Abdullah bin Huzafa itu, angkat badan dia, angkat badan, mau dimasukkan ke wali itu.
Lalu nangis, sahabat Abdullah bin Zubair nangis dia. Dilihat oleh raja Kristen tadi, raja Romawi itu. Nangis dia. Wah, takut dia berarti kan? Nah, mungkin dia mau berubah nih. Iya kan? Turunin. Aku mau ngomong sama dia. Kenapa kau nangis Abdullah bin Zubair? Kau takut ya? Tengok kawan kau tuh tinggal tulang. Apa jawaban Abdullah bin Abi Zuhafa? Ibunda. Jawaban dia, aku menangis bukan karena takut. Aku nangis, aku sedih karena nyawaku cuma satu. Lihat ayahanda. Coba nyawaku ini ada 1000. Aku akan mati seperti ini 1000 kah? 1000 kali. Ya Allah. Lihat jawaban Abdullah bin Zubair itu. Kalau aku punya nyawa 1000 dan aku mati seperti ini, aku akan tebus nyawaku 1000. Kaget itu. Woi, tak main-main lanang iko kalau baso bengkulunya. Akhirnya dia nyerah raja tadi. Ya sudahlah. Kalau cak itu kurung dia lagi di mana? Di penjara. Tidak dikasih makan berapa hari. Tidak dikasih makan. Abdullah bin Abi Zuhafa. Tidak dikasih makan. Sampai puncak lapar dan dahaganya itu, dikirimkan kepada dia khamar, minuman keras dan daging babi. Apa? Khamar, minuman keras dan babi. Suruh makan, suruh minum. Kata Abdullah bin Abi Zuhafa. Kata beliau, tawa. Kalau menurut syariat Islam, aku sudah boleh makan minum ini karena dalam keadaan darurat. Tapi aku tidak mau. Aku tidak mau menyenangkan hati kau. Yakni dia tunjuk raja Kristen dari Raja Romawi tadi. Oh, lihat kekerasan, keteguhan jiwa Abdullah bin Zuhafa itu. Tidak mau dia, tapi tidak mau dia. Akhirnya nyerahlah raja tadi. Oke lah, kalau gitu aku minta tolong dengan kau cium baik kepala aku nih. Itulah akhirnya dia. Cium baik kepala aku nih lah, sudahlah. Artinya dia lah nyerah, ada lagi. Cium. Kalau nyium pala boleh. Nyium pala itu kekufuran enggak? Nyium kepala kekufuran? Enggak. Cuma nyium pala aja. Kalau istilah kita kok cium tak? Cium tak. Kalau orang Arab kan, kalau ayahanda lihat orang Arab kan biasa cium sehnya kan? Kayak itulah cium pak. Sekedar menghormati seperti itu, bukan. Boleh aku cium pala kau. Tapi syaratnya kawan-kawan aku, nanti aku bebaskan kau. Boleh, tapi syaratnya setelah aku cium pala kau, bebaskan juga kawan-kawan aku yang di penjara. Oke, kata raja, ciumlah palanya. Akhirnya dibebaskanlah Abdullah bin Zuhafa tadi. Sampai berita itu ke Madinah, dipuji-puji Abdullah bin Zuhafa. Sampai Umar ibn Khattab, inilah dia orang yang kepalanya apa? Barokah itu. Maka sunnah bagi kita untuk mencium kepala Abu Zuhafa itu. Aku yang akan memulainya. Diciumlah keningnya kepalanya Abu Zuhafa. Itu iman. Itu kekuatan iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak sanggup kita. Ammar bin Yasir itu ibunya itu ibunda perlu tahu. Syahidah pertama kali, wanita mati syahid pertamanya ibunya Ammar bin Yasir. Maaf, farjinya, kemaluannya itu ditusuk pakai tombak oleh Abu Jahal. Dia mati syahid pertama karena mempertahankan la ilaha, tidak mau kafir dia. Barangkali ini yang bisa kita bahas. Sebenarnya masih ada pembahasan yang lainnya berkaitan dengan kafir atau pengkufuran itu. Apa nanti akan kita bahas, apa itu kafir akbar, apa itu contoh-contohnya kafir kecil dan sebagainya. Dan pembahasan tentang pengkufuran itu. Insyaallah taala. Ada yang ingin bertanya? Silakan, betul. Tanya apa arti kafir? Terus dalam ini agama sebelah itu
kafir itu diartikan bodoh, orang yang bodoh. Jadi maka itu agama sebelah itu sangat marah itu dibodoh-bodohkan. Diartikan bodoh. Ya, tadi sudah di awal sudah kita katakan definisi kufur itu ya secara bahasa, kalau bahasa ininya etimologi, artinya menutupi. Makanya tadi ada saya bilang mungkin ya istilah cover buku, cover kaset itu mungkin terambil dari kafir tadi. Dia menutupi. Jadi bahasa itu dia menutupi dirinya dari iman. Dia nggak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Sedangkan makna secara terminologi syariat, kufur itu artinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, baik dia mendustakannya langsung ataupun dia tidak mendustakannya, dia ikut. Tapi sebenarnya dia kafir. Jadi munafik itu sebenarnya kafir. Tapi buruknya kenapa munafik itu letaknya di kerak neraka? Dia kekafirannya itu dia pendam dalam hati. Dia tidak tunjukkan di luar. Inilah yang berbahaya. Paham? Ini agak berat bahasanya. Kalau orang kafir murni, dia mulutnya kafir, perbuatannya kafir, dia musuhi kita, membunuh Islam. Tapi kalau orang munafik, itu dia kafirnya dalam hatinya dia tidak beriman. Tapi dia melihatkan Islam. Paham? Nanti baca surah Al-Munafikun. Makanya kenapa di zaman Nabi itu sangat ditekankan sholat jamaah di masjid. Kenapa ayahanda? Kenapa ayahanda sholat jamaah di masjid itu sangat ditekankan dalam zaman Nabi? Karena ciri-ciri orang munafik itu dia tidak mau sholat ke masjid zaman Nabi. Zaman sekarang nggak boleh langsung tuduh orang, woi bapak itu dalam masjid munafik, nggak boleh. Itu zaman dulu. Ya. Nah, jadi orang-orang di luar Islam yang tidak beriman pada Islam kafir dia. Baca ayat nanti bunda ayanda baca surah Al-Bayyinah. Ayat berapa tuh ayanda? Ayat 8, ayat 7 ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidi fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu keyakinan kita. Nanti tanda buka ya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang kafir itu kata Allah ada dua. Pertama ahlul kitab. Ahlul kitab siapa ayahanda? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin. Ini orang-orang musyrik. Kalau dalam kita ini Buddha, Hindu, Konghucu, pokoknya yang nyembah-nyembah apa? Berhala. Finari Jahannam. Letak mereka di mana? Jahannam. Mereka itu seburuk-buruk. Apa yang jadi kemuskilan? Kenapa mereka mesti marah? Tapi dalam kita juga bukan berarti mereka orang kafir lalu kita ketemu dengan mereka, woi pir. Oleh kecuali dia memang pekerjaannya supir. Itu pirnya beda, itu supir, bukan kak? Maaf yang supir ya. Cukup ya. Oh ya. 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 Woi pertanyaan bagus sekali ini. Ustadz, was-was tadi dalam hal ibadah bisa jadi di dalam sholat. Misalnya was-was, ikulah berapa rakaat atau belum? Ayahanda caranya meyakinkan diri mana yang paling mendekati yakinnya. Kalau istilah persennya, kalau 50, ada tak yang 51-nya? Misalnya ragu ikulah rakaat kedua atau ketiga. Ayahanda 51-nya itu 2 atau 3 rakaat. Kalau lebih yakin kepada cenderung kepada 2 rakaat, kalau sholat maghrib berarti masih kurang 1. Kalau sudah
yakin lebih condong kepada 3 rakaat, berarti tidak perlu nambah lagi. Yakni kita yakin. Jadi 2 pilihan tadi mana yang paling condong? Paham? Hah? Enggak. Itu biasa itu. Berapa ini? Kalau kita sholat jamaah, alhamdulillah itu ada yang ingatin. Itu enak, kalau imam itu enak ada yang ingatin. Kecuali kalau jamaahnya samu juga, ngayal juga. Ini udah tahu berapa 14 aja ya kan. Jadi kembali ke tadi was-was nih kan. Kita kembali mana yang kita paling yakin antara 2 ke 3 itu, mana yang kita condong. Kalau 2 sholat maghrib berarti kurang 1. Kalau sitola yakin A3, sudah hilangkan itu keraguan itu. Ya, cukup. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.